Buku saku 0%, Manfaat dan Penerima Dukungan Kesejahteraan tahun 2026 yang disusun oleh Dr. Muhammad Kodari, SPSI, MA, Dirgayuza Setiawan, BA, MSc, Agung Gumilar Saputra, MM, MBA, dan Timothy Ivan Triyono, SH, merefleksikan komitmen kuat pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui penyaluran bantuan yang tepat sasaran, terarah, dan berkelanjutan. Di dalamnya terangkum berbagai program dukungan sosial yang disusun berbasis data terintegrasi dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN, sehingga penyalurannya semakin akurat dan efektif. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan dukungan sepanjang hayat bagi masyarakat, sekaligus mendorong percepatan penurunan kemiskinan ekstrim hingga mencapai 0%. Buku ini juga memotret sejumlah keluarga penerima manfaat disertai dengan detail program dukungan sosial dan besaran yang diterima, menggambarkan betapa besar upaya pemerintah dalam memutus kemiskinan sebuah keluarga lewat dukungan yang tepat dan berkelanjutan. Dukungan sosial dalam buku ini mencakup 28 program yang terbagi dalam 3 kategori, yaitu program 0% kemiskinan, program universal, dan program afirmatif. Melalui program-program ini, pemerintah menghadirkan dukungan sepanjang hayat bagi masyarakat di setiap tahap kehidupan. Di akhir masa jabatan saya, mereka yang berada di kemiskinan ekstrim, desil 1 dan 2, bisa kita rubah nasibnya, kita bisa hilangkan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Saya bersama Kabinet Merah Putih berupaya memerangi kemiskinan dengan pendekatan holistik, pendekatan menyeluruh. Kami ingin angka kemiskinan ekstrim segera turun ke 0% dalam tempo sesingkat-singkatnya. Tangan teman-teman. Satu, kenapa buku saku ini perlu? Teman-teman jurnalis, peluncuran buku saku ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Presiden Prabowo untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, sekaligus menyampaikan informasi kebijakan secara ringkas dan mudah dipahami, Pak Trubus. Buku ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mengakses berbagai dukungan pemerintah. Banyak sekali tadi teman-teman lihat ya, untuk 0% kemiskinan aja ada 17 program itu, belum lagi yang universal dan afirmatif. Serta memastikan setiap bantuan tersalurkan tepat sasaran kepada pihak yang berhak. Ini salah satu titik tekan ya dari apa yang diupayakan oleh Bapak Presiden Prabowo. Bantuan tersalurkan tepat sasaran kepada pihak yang berhak. Buku saku 0% memuat berbagai program bantuan yang disiapkan oleh pemerintah sebagai satu kesatuan program yang terintegrasi bagi rakyat. Ya, jadi ini kata terintegrasi ini makin jadi kunci, ya. Apalagi nanti sore makin terintegrasi lagi nanti. Sedikit bocoran ya Pak Angga ya. Nanti sore itu ada yang akan diintegrasikan lebih jauh lagi. Buku ini
mulai dari masa dalam kandungan hingga lanjut usia. Buku ini menjawab pertanyaan mendasar. 1. Dukungan apa saja yang sebenarnya diterima rakyat dari negara? 2. Bagaimana cara mengaksesnya? Nah, ini bagi warga masyarakat ya atau pemerintah daerah yang warganya belum mendapatkan bantuan sebagaimana seharusnya, mudah-mudahan dengan membuka buku ini tahu sumber-sumber informasi yang harus dihubungi. Istilahnya mungkin setelah hari ini nggak ada lagi Pak Yuza pemerintah daerah yang warganya yang berhak menerima tidak menerima, karena semua informasinya sudah ada di dalam buku yang kita siapkan ini. Lebih dari itu, buku ini menegaskan arah besar program Presiden Prabowo bahwa kesejahteraan bukanlah bantuan sesaat, ya, bukan bantuan sesaat, melainkan dukungan yang berkelanjutan sepanjang hayat. Negara tidak hanya hadir saat rakyat menghadapi kesulitan, tetapi juga memastikan rakyat tumbuh sehat, memperoleh pendidikan, bekerja secara mandiri, hingga hidup sejahtera di masa tua. 2. Buku saku memuat integrasi program melalui DTSEN. Nah, ini teman-teman ya, bisa lihat perbandingan antara sebelum dan sesudah DTSEN. Ya, dari basis data, ketepatan sasaran, proses pembaruan, akses bantuan, dan transparansi. Jadi semua bantuan sosial itu sebetulnya dasarnya adalah data dulu, ya teman-teman ya. Makanya datanya diperbaiki oleh Pak Prabowo. Di era pemerintahan Presiden Prabowo, berbagai program dukungan kesejahteraan rakyat diperkuat dan diintegrasikan melalui data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Integrasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa 1. Data penerima manfaat semakin akurat. Jadi kalau dulu itu ada yang namanya inclusion error, yang harusnya nggak berhak menerima, tapi kok menerima. Ada juga yang kasihan, exclusion error, ya harusnya masuk, tapi malah nggak masuk. Benar ya? Betul Pak Riza. 2. Agar program tidak tumpang tindih dan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Melalui integrasi DTSEN, pemerintah kini menggunakan satu data terpadu yang menggabungkan berbagai variabel sosial ekonomi secara terpusat. Data ini memiliki tingkat presisi tinggi karena memanfaatkan triangulasi. Jadi 3 data itu saling cross check satu dengan yang lain. Pertama adalah data kependudukan atau NIK, kemudian data aset dari registrasi sosial ekonomi atau Regosek, serta riwayat bantuan dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Dulu 3 data ini di lembaga yang berbeda ya Pak Yuza ya, data yang berbeda-beda lembaganya. Pembaruan data dilakukan secara dinamis melalui integrasi sistem digital, jadi kita memanfaatkan teknologi, dan verifikasi berjenjang dari tingkat desa hingga pusat, jadi berlapis-lapis. Hemat saya, Bapak Ibu sekalian, DTSEN ini adalah revolusi data, dan Pak Trubus revolusi kebijakan publik. Ya, bisa dikaji oleh asosiasi ini Pak. Ya. Dan ini adalah game changer untuk keuangan negara agar lebih akurat dan efisien. Game changer. Dengan sistem satu pintu ini, masyarakat yang terdaftar dalam DTSEN akan otomatis terpetakan untuk berbagai program subsidi pemerintah, sekaligus dapat mengecek status desil mereka secara mandiri melalui aplikasi resmi. Jadi ini aplikasi atau sistem yang sangat demokratis, di mana masyarakat berhak dan bisa punya akses Pak, kalau memang dia betul-betul berhak untuk menerima. Jadi kita betul-betul hidup di alam demokrasi. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. 3. Kondisi kesejahteraan sosial Indonesia. Posisi kesejahteraan masyarakat Indonesia saat ini menunjukkan perkembangan yang positif. Sebagian besar masyarakat berada pada kelompok menuju kelas menengah. Bahasa Inggrisnya aspiring middle class. Betul Pak Cil ya? Aspiring middle class. Yaitu sekitar 142 juta orang. Ya. Kemudian, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang bergerak ke arah yang benar dengan semakin banyak masyarakat yang mengalami peningkatan kesejahteraan. Namun, ini PR kita.
pemerintah. Masih terdapat sekitar 67,9 juta orang dalam kondisi rentan miskin dan sekitar 23,8 juta orang yang berada 23,85 juta orang yang berada dalam kategori miskin. Rentan miskin bahasa Inggrisnya apa, Pak? Pak Cip, near poor, ya, near poor. Bahkan meskipun jumlahnya sudah relatif kecil, ya, secara persentase sangat kecil, 0, sekian persen, masih terdapat 2,38 juta orang yang berada dalam kondisi miskin ekstrim. Artinya, Bapak Ibu sekalian, tantangan kita saat ini bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga menjaga agar kelompok rentan tidak kembali jatuh ke bawah. Jumlah kelompok rentan yang besar membuat mereka sangat sensitif terhadap guncangan ekonomi, kesehatan, maupun sosial. Jadi ini bisa terguncang oleh Selat Hormuz. Karena itu kemarin pemerintah, Menteri Keuangan sudah menegaskan bahwa BBM subsidi kita akan dipertahankan sampai dengan minimal akhir tahun. Dan hari ini saya dapat berita gembira dari Pak Yuza yang selalu update dengan perkembangan, sudah ada ceasefire. Artinya Amerika dan Israel tidak kirim rudal lagi ke Iran. Tidak kirim lagi rudal ke Iran, minimal ceasefire-nya sekarang 2 minggu. Dan harga minyak bumi terakhir tadi berapa, Pak? 90, ya, 90. Pak Purbaya kemarin sudah mengatakan sejauh angkanya tidak lewat dari 100, dipastikan subsidi tidak akan naik. Dipastikan BBM subsidi tidak akan naik. Jadi angkanya sekarang 90. Jika dilihat lebih rinci, BPS menetapkan garis kemiskinan nasional sekitar 609.000 orang per bulan. Sementara kemiskinan ekstrim di kisaran 391.000 orang, 350.000 rupiah per orang per bulan. Karena itu, pendekatan pemerintah saat ini tidak lagi bersifat parsial. Pemerintah tidak hanya fokus kepada kelompok miskin, tetapi juga melindungi kelompok rentan. Mendorong masyarakat aspiring middle class agar benar-benar naik kelas, jadi kelas menengah, serta memastikan kelas menengah tetap kuat. Pendekatan ini yang menjadi dasar lahirnya berbagai program kesejahteraan yang holistik dan berlapis, mulai dari bantuan sosial, intervensi di bidang pendidikan dan kesehatan, hingga program pemberdayaan ekonomi. Buku saku ini, teman-teman, ya, juga menyajikan perkembangan sosial berdasarkan data Bank Dunia yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam penurunan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Pada tahun 1984, tingkat kemiskinan ekstrim tercatat 74%. Besar sekali. Ya, jadi tahun 1984, 3 dari 4 orang Indonesia adalah miskin ekstrim. Sementara pada Maret 2025, angka tersebut turun drastis menjadi 0,85%. Artinya dalam waktu sekitar 40 tahun Indonesia berhasil menurunkan kemiskinan ekstrim secara signifikan.